Ya pemirsa, penuh dengan gebrakan, kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memang kerap mengkhawatirkan. Kebijakan tarif impor misalnya membawa ketidakpastian baru dan membuat negara-negara di dunia kalang kabut. Jepang saja misalnya sudah sempat ya kemarin mengunjungi Washington untuk meminta keringanan tarif impor meski tampaknya cenderung gagal. Kanada dan Meksiko saat ini masih diambang ketidakpastian karena tarif impor yang sempat ditetapkan ini dicabut sementara meski dikabarkan akan kembali berlaku pada 2 April mendatang. Sementara China juga menetapkan tarif impor baru kepada Kanada sebagai balasan tidak langsung terhadap Amerika Serikat. Artinya memang saat ini kondisinya cukup kompleks ya dan banyak negara-negara yang terlibat. Tapi rupanya di tengah kalang kabut sejumlah negara ini, Indonesia justru cenderung aman. Patut berbanggakah kita atau justru karena Indonesia lebih kurang dianggap oleh Amerika Serikat? Kita simak selengkapnya dalam Awas Perang Dagang Kian Panas. Nah, untuk memahami alasan dibalik gebrakan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, kita memang perlu tahu ya prinsip dasarnya. Jadi kita lihat data-datanya di sini, simpelnya sebetulnya kebijakan Trump yang bersifat proteksionisme, make America great again dan lain sebagainya, itu tujuannya adalah ingin melindungi negaranya dari gempuran barang impor sehingga produk Amerika Serikat sendiri bisa berjaya. Nah, maka tidak heran kalau misalnya negara-negara yang terkena serangan peluru perang dagang ini adalah 3 negara utama yang memberikan defisit perdagangan terbesar bagi Amerika Serikat. Kita lihat di sini ada Meksiko, ada China, dan juga ada Kanada. Sementara kita lihat posisi Indonesia, ini adalah list 15 negara yang memberikan ataupun juga negara asal impor Amerika Serikat terbesar selama tahun 2024, ini dalam 15 negara terbesar. Dan kita lihat Indonesia tidak ada di sini ya. Dan bahkan kalau kita lihat secara nilai defisit begitu ya untuk negara-negara ini cukup besar begitu. Kita lihat juga di Indonesia ini berada di angkanya sebetulnya hanya di angka 17,9 miliar USD. Jauh sekali kalau kita compare dengan negara-negara 3 utama ini atau negara-negara yang masuk ke dalam list 15 besar ini. Bahkan Prancis saja yang peringkatnya paling bontot ini angkanya adalah 59,9 miliar US dollar atau sekitar 1,8% kontribusinya ya. Jadi artinya ketergantungan Amerika Serikat terhadap Indonesia ini semakin kecil sehingga wajar kalau misalnya Indonesia cukup jauh dari pengawasan Donald Trump. Nah, namun sebetulnya ini harusnya menjadi alert ya untuk kita karena artinya kita kurang kompetitif nih atau kurang bersaing. Jika Indonesia tidak mampu membenahi diri, justru Indonesia akan semakin tertinggal dan tentunya di satu sisi ini kita harus pintar-pintar memanfaatkan kesempatan karena di tengah perang dagang yang berkecamuk ini harusnya bisa dimanfaatkan oleh Indonesia untuk menggenjot ekspornya ke Amerika Serikat or at least mendiversifikasi pasar begitu ya karena ini artinya mappingnya ya untuk perdagangan internasional sedikit banyak akan berubah dengan adanya perang dagang ini. Nah, kita lihat slide berikutnya. Tadi sekali lagi Indonesia memang cenderung aman dari berbagai kebijakan ataupun juga gebrakan yang ada meskipun sebetulnya Indonesia pasti akan tetap terseret berbagai kebijakan ini secara tidak langsung ya dari perubahan mapping dan lain sebagainya. Nah, yang terbaru misalnya kita lihat gebrakan dari China ke Kanada yang disebut-sebut sebagai balasan tidak langsung China terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Nah, kita ketahui bahwa China ini baru mengenakan tarif untuk Kanada untuk beberapa barang pertanian. Seperti kita lihat di sini, tarif yang dikenakan adalah 100% kepada minyak lobak, bungkil minyak, dan kacang polong. Sementara ada pungutan juga 20% pada produk akuatik dan juga daging babi begitu. Dan menurut Komisi Tarif Bea Cukai Dewan Negara China, tarif ini akan berlaku per tanggal 20 Maret mendatang. Kita lihat sebelumnya, sebetulnya Kanada telah lebih dahulu ya mengenakan tarif impor 100% pada kendaraan listrik buatan China. Ini berlaku dari tanggal 1 Oktober 2024 kemarin dan ini mengikuti sebetulnya jejak dari Amerika Serikat dan juga Uni Eropa. Dan Kanada juga telah menetapkan tarif sebesar 25% atas produk impor baja dan juga aluminium asal China yang berlaku sejak 15 Oktober 2024. Nah, memang sejauh ini China terus berupaya ya untuk mendesak Kanada untuk mencabut tindakan pembatasan ini demi menghilangkan dampak buruk dari perang tarif. Nah,
Kita lihat latar belakangnya ya, kenapa sebetulnya kebijakan tarif ini ditetapkan begitu? Kenapa kok China dan Kanada justru ikut-ikutan? Karena sebelumnya kalau kita lihat dari Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau ini sempat menjelaskan bahwa Kanada ingin melindungi investasi mobil listrik di Kanada. Nah, namun kenapa ada indikasi bahwa ini merupakan balasan tidak langsung China ke Amerika Serikat? Karena Amerika Serikat ini sempat sebutkan bahwa banyak barang China membanjiri Kanada. Karena masuknya barang dari China tersebut, maka pabrik baja, aluminium, dan produsen lainnya di Kanada ini sangat bergantung pada pasar Amerika Serikat untuk penjualan mereka. Jadi sebagai balasan, China juga ingin ya menegaskan bahwa China merupakan pangsa pasar yang besar bagi produk-produk pertanian asal Kanada. Jadi intinya adalah Kanada saat ini tengah mempositioningkan diri, apalagi juga Kanada ini ada ya ancaman tarif yang akan diterapkan oleh Amerika Serikat. Jadi memang cukup kompleks antara China, Amerika Serikat, dan juga Kanada. Next kita lihat berikutnya. Ya, memang perang dagang ini betul-betul meningkatkan ketidakpastian ya. Misalnya saja kemarin tarif impor 25% terhadap Kanada dan Meksiko dan juga penerapan biaya masuk 10% untuk produk energi Kanada sempat diterapkan oleh Donald Trump pada Selasa kemarin. Kemarin sebetulnya juga sempat di-mention ya bahwa akan ditunda selama sebulan kalau tidak salah pada bulan Januari kemarin. Nah, namun sesaat saja rupanya sudah langsung dicabut kembali oleh Donald Trump. Trump menyebutkan alasannya adalah karena respon market yang cukup reaktif. Kita lihat market Amerika Serikat kemarin juga sempat anjlok begitu ya di saat Trump memutuskan menerapkan kebijakan ini. Sehingga akhirnya Trump menunda tarif terhadap barang-barang Kanada dan juga Meksiko yang tercakup dalam perjanjian perdagangan Amerika Utara atau USMCA hingga 2 April mendatang. Tapi jangan santai dulu, karena rupanya masih ada peluang penerapan tarif baru untuk produk-produk lainnya. Dan ini artinya juga masih akan tetap berlaku ke depannya. Sementara, untuk tarif 10% yang diberlakukan Trump terhadap impor China pada bulan Februari kini digandakan menjadi 20%. Dan Beijing telah membalas dengan penerapan tarif 15% terhadap berbagai ekspor pertanian Amerika Serikat. Jadi sekali lagi, ini memang cukup kompleks. Dan sekali lagi dinamikanya ini terus terjadi begitu ya, sehingga kita masih belum tahu kira-kira akan seperti apa. Tapi yang jelas intinya dampak dari tarif perang dagang ini tentu akan kita rasakan bersama. Nah, meski Indonesia cenderung aman dari polemik melempar peluru tarif ini ya, jadi artinya tidak mungkin kecil sekali kemungkinannya bahwa Amerika Serikat akan menerapkan tarif terhadap Indonesia. Tapi tentu Indonesia tidak akan lepas dari pengaruh atau dampak buruknya dari penerapan tarif-tarif ini. Apalagi lawan utama ya, salah satu dari 3 lawan utama Amerika Serikat dalam perang dagang ini adalah China. Dan China merupakan mitra dagang utama Indonesia. Dan data terbaru saja menunjukkan bahwa ekspektasi pasar terkait dengan deflasi China ini lebih buruk dari yang diperkirakan. Sehingga demand dari China ke depannya juga diprediksi akan lebih rendah. Maka dari itu ini harusnya justru menjadi momen refleksi bagi kita bahwa kekuatan Indonesia rupanya masih belum cukup kuat ya di pasar perdagangan internasional. Sehingga pentingnya bagi Indonesia untuk terus memperkuat posisi kita di perdagangan internasional, baik dari sisi diversifikasi produk ataupun juga diversifikasi market ke depannya.